Halo teman-teman, balik lagi sama gua di channel ini, di channel tentang kopi. Thank you buat teman-teman yang udah subscribe gua ke channel gua, udah ngasih masukan untuk next bahas video apa, terus yang udah share juga via Twitter, Facebook. Oke, sekarang gua mau ngebahas mengenai ini ada 3 teko dan 1 alat kopi, alat seduh kopi. Kemarin itu gue sempet denger pertanyaan gimana sih cara bersihin alat-alat kopi di luar mesin ya, di luar mesin espresso. Karena pernah ada yang kejadian teko leher angsanya dia itu pada saat dituang airnya keluarnya pelan atau sedikit gitu kan. Itu karena di saluran sini itu ada kerak kayak kapur deh, karena penggunaan air itu biasanya air yang akan timbulin kerak itu adalah uh, salah satu merek air yang udah terkenal gitu kan, mungkin teman-teman tahu. Karena penggunaan itu dan setelah dipakai itu nggak langsung dibersihin atau nggak langsung dibuang airnya dan nggak dikeringin. Biasanya yang terjadi adalah seperti itu. Dan yang kedua adalah kalau teman-teman bisa lihat di sini, nih di sini kan banyak kayak tanda bekas-bekas air nih, ya kan tuh bekas jejak air atau orang biasa sebutnya watermark. Nah ini juga biasanya terjadi karena setelah kita cuci nih kita nggak langsung keringin, tapi kita langsung taruh taruh di tempat rak-rak piring dan tunggu dia kering sendiri. Ini juga penyebabnya karena yang pertama kualitas airnya jelek dan yang kedua nggak langsung dikeringin. Oke, sekarang yang gue mau bahas adalah gimana sih cara bersihin ini semua biar dia bersih lagi nih. Kalau teman-teman bisa lihat, biar gua tunjukin maksud gua itu ada kerak-kerak itu seperti apa sih nih ya. Teman-teman lihat di bagian sini. Ya nih, kalau bisa kelihatan nih di sebelah sini kayak ada bekas air kan tuh. Nah, kayak bedak gitu tuh. Dan di sebelah sini juga di dalam sini, di dalam corong airnya tuh ada kan bekas. Nah, ini penyebabnya adalah dari air itu sendiri gitu loh. Biasanya ada di sini dan di bawah. Tuh, kelihatan kan? Kalau di bagian dalam biasanya dia nggak akan kelihatan apa-apa karena bahan dalamnya ini agak berbeda dengan bahan ini, bahan yang luar nih. Dan di corongnya juga dia bahan dalamnya itu mengkilap seperti ini. Gitu, mengkilap. Biasanya timbul juga, ini gue belum cek, mungkin ada. Oh, ini malah lebih parah nih. Tuh ya, kelihatan ya. Nih, seperti inilah kira-kira. Tuh. Sebenarnya ada alat pembersih khusus untuk alat-alat kopi. Atau biasa disebutnya descaler kalau nggak salah deh, ya kan? Tapi itu yang gue lihat harganya itu lumayan mahal sih, sekitar 50.000 ke atas. Padahal kita juga bisa gitu, kita juga bisa pakai cara yang lebih murah. Sekarang gue mau kasih caranya, yaitu dengan, kalau teman-teman pernah dengar citron atau citric acid, nah pakai itu. Cara itu dicampur dengan baking soda atau soda kue. Cara gue ya, ini kita isi air dulu setengah kita isi air, terus kasih, kalau gue pribadi pakai citron atau citric acidnya itu 1 sendok makan.
taruh ke dalam, terus baking soda atau soda kue. Nah, nanti reaksi yang terjadi adalah dia akan seperti kayak soda dikocok gitu, akan berbusa. Nah, itu diemin aja. Kalau sampai busanya sudah turun, diisi sampai penuh, terus airnya dibuang supaya campuran bahan tadi dengan air itu keluar ke melalui ini dan merendam bagian ini nih, bagian spoutnya ini. Nah, kalau gue sih itu didiemin sampai kurang lebih 6 jam lah. Kalau gue biasa malam gue rendam, setelah itu gue paginya baru bilasnya pakai sabun. Mau lebih yakin lagi, mau lebih bersih lagi, teman-teman boleh setelah dicuci dibilas pakai sabun, teman-teman isi air penuh terus rebus di teko ini, direbus di atas kompor. Oke, kalau untuk teko seperti itu caranya. Nah, kalau citric acid atau citron itu sendiri teman-teman bisa coba beli di toko kimia. Toko kimia biasanya dia per 500 gram mungkin jualnya, itu lebih murah, sekitar gue beli waktu itu 20.000 atau 15.000 nih. Dan itu kalau nggak salah, karena itu gue beli udah lama banget. Kalau baking soda atau soda kuenya teman-teman bisa beli di toko kue atau di supermarket seperti itu. Sekarang kalau untuk ini, untuk alat seduhnya ini gue Kalita Wave satu ukuran 185 itu kan kelihatan sekali kan jejak-jejak airnya nih, ya kan, kelihatan tuh seperti ini. Nah, biasanya gue kalau ini direndam di dalam baskom itu sampai penuh gitu kan. Maksud gue sampai alatnya ini kerendam full. Setelah itu masukin citron atau citric acidnya itu 2 sendok makan, aduk. Terus kita gosok-gosok pelan-pelan ke bagian sininya. Nah, ini dilepas ya. Tuh ini kelihatan kan parah. Nah, ini sengaja gua, biasanya kalau teman-teman lihat di video sebelumnya ini gua bersih. Nah, ini gua sengajain gini karena mau bikin video ini gitu. Ya, makanya gua sengaja habis gue cuci nggak langsung gua keringin. Nah, kita rendam terus. Kalau gue sih bener-bener sama 6 sampai 8 jam lah gue rendam ini. Tapi kalau ini gue sesekali setiap 2 jam gue gosok pakai sabut untuk cuci piring yang warna hijau itu, yang agak kasar tuh. Nah, ini gue gosok nanti bersih. Tapi teman-teman ingat, ininya biasanya kalau teman-teman gosok di tulisannya dia akan hilang nih. Hati-hati kalau teman-teman nggak mau itunya tulisannya hilang, gosoknya jangan sampai kena ke tulisan. Udah segitu aja sih tips dan triknya untuk gimana cara ngebersihin alat-alat kopi ini dengan budget yang murah tapi hasilnya maksimal gitu. Karena prinsip gua, kita main kopi nggak harus mahal, asal kita sering-sering googling, searching, dan coba-coba, itu kita bisa dapetin alat-alat kopi atau cara-cara pembuatan kopi atau cara pembersihan itu dengan cara murah, tapi hasilnya nggak kalah dengan kita beli pembersih alat kopi ini dengan harga yang 50.000 sampai, kalau nggak salah gue tadi searching di Google itu sampai 400.000 deh. Mungkin kalau 400.000 itu untuk mesin espresso. Oke, dan untuk tips ini sampai di sini. Dan gue sempat lihat itu ada yang tanya untuk review detail mengenai Latina Sumba. Nanti setelah video ini akan gue upload video itu, karena video itu cukup panjang. Dari setiap tingkat kehalusan gue harus giling. Oke, ditunggu aja biar enggak ketinggalan reviewnya. Teman-teman subscribe dulu ke channel gua. Jangan lupa juga like, unlike kalau video gua menurut teman-teman berguna atau enggak. Dan yang paling penting, yang paling terakhir, gue minta pendapat dari teman-teman nih.
untuk video gue selanjutnya lebih baik ke arah mana, apakah DIY atau DIY dalam arti tips and trick ya, atau gue kayak ngoceh-ngoceh di depan kamera dengan alat-alat kopi dengan reviewnya, atau misalkan teman-teman ada masukan, bro tolong review alat kopi A dong atau B gitu, silahkan komen di bawah, karena komen dari teman-teman benar-benar ngebantu gue untuk sharing apa yang gue tahu tentang kopi. Sampai di sini videonya, bye.